Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Yunita Octavia. Nah teman-teman, alhamdulillah hari ini saya share lagi kegiatan saya. Nah ini videonya diawali di rumah adik saya ya teman-teman, karena ini udah di penghujung lebaran ya teman-teman ya. Jadi kue-kuenya masih banyak teman-teman. Terus dia ngundang kita untuk ke rumahnya, makanya kita main ke sini ya teman-teman. Takut kuenya nanti nggak ada yang ngabisin, terus berjamur ya teman-teman, daripada kebuang. Sebelum kue-kuenya berjamur, jadi kita lah yang makan ya teman-teman. Jadi ini kita semua main ke sini. Ini informasi lengkap ya teman-teman. Hanya suami saya yang nggak ada di sini ya teman-teman ya. Jadi ini kita makanin kue yang masih tersisa ini ya teman-teman. Karena tamunya udah habis, jadi kita saja yang main ke sini. Nah ini bisa teman-teman lihat semuanya ada di atas meja ya teman-teman, termasuk minuman-minuman. Jadi kitalah yang makaninya ya teman-teman ya. Nah sambil saya liatin video kita lagi bertamu ke rumah adik saya, ini saya mau nanyain kabar teman-teman semuanya. Bagaimana nih kabar teman-teman semuanya? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat, dilancarkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya, dan yang sedang diuji sakit, semoga Allah angkat penyakitnya, segera diberi kesembuhan, bisa beraktivitas seperti biasa. Amin amin ya robbal alamin. Teman-teman semuanya lagi pada ngapain saat nonton video saya? Apakah sama seperti saya yang lagi bertamu ke rumah adiknya atau saudara yang lain? Boleh tulis di kolom komentar ya teman-teman, apakah masih ada kue lebarannya? Biar nanti kita kunjungi juga ya teman-teman. Kita akan bantuin untuk ngabisin kue-kue lebarannya. Nah ini dilanjut videonya keesokan harinya ya teman-teman ya. Karena habis dari pulang di rumah adik saya itu, saya nggak lanjutin untuk buat video ya teman-teman. Jadi aktivitas kemarin itu nggak saya videoin. Selesai saya pulang dari rumah adik saya, terus lanjut videonya keesokan paginya ya teman-teman. Jadi saya itu untuk nyuci piring sekarang pagi hari. Nggak pagi banget sih teman-teman, karena pagi-pagi sekali itu terlalu dingin ya teman-teman ya kalau untuk cuaca sekarang ini. Makanya saya itu sekarang kalau nyuci piring itu sekitar jam 9-an gitulah ya teman-teman, sebelum saya masak. Jadi saya cucilah piring dulu gitu ya. Kadang itu kalau saya masak untuk bekal Pak suami itu, saya masaknya pagi-pagi sekali, habis masak baru saya cuci piring. Seperti itu ya teman-teman aktivitas saya sekarang. Kalau pas waktu puasa itu, saya kan cuci piringnya kalau nggak pagi itu malam hari ya teman-teman, habis berbuka ataupun habis sahur ya teman-teman ya. Tapi kalau untuk di bulan-bulan lainnya ya seperti inilah ya teman-teman. Kalau cuaca itu dingin banget, saya nyuci piringnya agak siangan. Karena emang dingin banget ya teman-teman, habis hujan semalam terus pagi-pagi harus memegang air seperti ini, saya itu rasa nggak sanggup sekarang ya teman-teman. Nah teman-teman, jangan salpok ya teman-teman sama lantai di kamar mandi saya ini.
Itu sebenarnya udah disikatin ya teman-teman, untuk buang ini yang licin-licinnya gitu. Tapi emang lantainya itu yang menghitam ya teman-teman kalau basah gitu ya teman-teman ya. Jadi di kamera ini nggak bisa kita itu menyamarkan warna lantai di kamar mandi. Jadi saya mohon maaf, semoga teman-teman itu nggak ngehujat saya ya, kok lantainya gini ya gitu ya. Karena lantai di kamar mandi saya emang seperti itu ya teman-teman. Di saat basah itu jadinya gelap, tapi kalau di saat kering warnanya cerah ya teman-teman ya. Nah ini saya udah selesai aja untuk cuci piringnya, dan tinggal saya letakkan di rak piring ini ya teman-teman ya. Bisa teman-teman lihat ini piring-piring saya itu banyak, tapi yang sedikit itu gelas ya teman-teman, karena gelas itu udah banyak yang pecah, jadi sebagian aja yang tinggal ya. Lanjut ya teman-teman, ini videonya saya itu bikin goreng pisang teman-teman. Bikin goreng pisang, ada kemarin itu mak saya kasih pisang 2 sisir, tapi yang masak hanya 1 sisir ini ya teman-teman. Sebenarnya belum begitu keseluruhan matangnya, tapi saya pengen bikin goreng pisang yang seperti itu ya teman-teman ya, matangnya. Karena kalau terlalu matang itu nanti takutnya lembek ya teman-teman. Jadi matangnya seperti ini udah saya bikin untuk goreng pisang gitu ya teman-teman. Ini saya kupas dulu ya teman-teman untuk kulit pisangnya. Kalau misalnya pisang itu terlalu matang ya teman-teman, kita untuk membuka kulit seperti ini aja mungkin dia itu gimana ya, lengket-lengket ya teman-teman gitu di tangan kita. Jadi kalau pisangnya seperti ini, kalau kita side-side di side-side seperti ini ya teman-teman, pasti apa namanya itu enggak lengket ya teman-teman. Jadi bisa kita mekari seperti ini. Gimana teman-teman, ada yang suka sama goreng pisang? Mari datang ke rumah saya ya teman-teman. Mumpung sekarang lagi ada pisangnya ya teman-teman ya. Ini saya masak goreng pisangnya hanya 1 sisir ini aja ya teman-teman ya. Sebab tepungnya itu sedikit teman-teman. Kalau tepungnya itu 1 bungkusan gitu, mungkin bisa saya masaknya bersisir-sisir gitu ya teman-teman ya. Karena ini hanya 1 sisir, jadi saya gunakanlah tepung yang sedikit itu ya teman-teman ya. Kalau banyak kan bisa dimakan sampai sore ya teman-teman. Ini baru selesai matang, sedikit aja, apa namanya itu, matang sedikit aja ya udah di habisin gitu ya. Jadi nggak sampai sore ya teman-teman untuk 1 sisir itu. Nah ini saya tadi udah kasih air ke dalam mangkok ini, terus saya kasih garam dan gula ya teman-teman, secukupnya aja ya teman-teman ya. Terus saya pecahkan telur ke dalamnya. Setelah telur pecah, biasanya kan saya pakai ini ya teman-teman, pakai kapur sirih, tapi karena kapur apa namanya itu, kapurnya itu nggak ada ya teman-teman ya, jadi saya pakai telur aja gitu ya teman-teman. Dan ini sudah saya campurkan semuanya dengan tepung beras ya teman-teman, jangan pakai tepung yang lain. Kalau tepung yang lain itu nanti selesai matang itu lembek ya teman-teman. Jadi kalau ingin goreng-goreng seperti ini sebaiknya menggunakan tepung beras ya teman-teman ya. Terus biar garing gitu dicampurkan sama telur ya teman-teman. Saya ada lihat video teman-teman itu yang menggunakan tepung yang lain ya teman-teman. Jadi saya pikir apa nggak lembek nanti ya setelah matang gitu ya teman-teman. Kalau untuk menggunakan tepung beras, tepung apa namanya itu, pisangnya itu nanti agak ini ya teman-teman, garing gitu ya untuk
apa namanya tuh, kremes-kremesannya itu. Jadi saya lebih suka menggunakan tepung beras teman-teman, biar kriuk-kriuk juga ya selesai dimasak gitu. Kremes-kremesnya itu nanti bakalan kriuk-kriuk ya teman-teman. Nah ini lanjut ya teman-teman, saya masukin satu persatu ke dalam tepung yang sudah saya adonin. Terus ini saya sambil manasin minyak tadi ya teman-teman. Kita lanjut goreng ya teman-teman ya. Lumayan ya, satu sisir ini berapa pieces ya gitu ya, sekitar 20-an kalau nggak salah ya teman-teman. Itu sudah saya bagi-bagi juga ke mak saya ya teman-teman ya. Terus saya makan sama suami juga udah puas ya teman-teman makannya, karena lumayan juga lah ya, 20 pieces ya teman-teman ya. Saya bagi ke mak saya sebagian, terus sisanya kita makanin. Karena Kak Berli nggak ada di rumah, jadi dia nggak kebagian untuk makan ini ya teman-teman, goreng pisang gitu ya. Tapi pas dia udah di rumah, dia kan lagi ini ya teman-teman, pulang ke rumah neneknya karena ada acara ini ya, pacu perahu ya teman-teman. Jadi Kak Berli nggak ada di rumah. Kebetulan goreng pisangnya tinggal 2 kalau nggak salah ya teman-teman. Pas dia pulang, dia nyicipin, ternyata dia kurang suka untuk tekstur apa namanya ini, goreng pisang yang agak keras seperti ini ya teman-teman. Tapi kalau untuk saya dan suami pas-pas aja ya teman-teman ya. Kalau mak saya juga kalau untuk mak saya juga kurang suka dengan tekstur yang seperti ini ya teman-teman. Sebenarnya kalau yang dijual orang di pasar emang tekstur agak keras seperti ini ya teman-teman ya. Cuman mak saya nggak suka gitu ya. Dia lebih suka yang lembut-lembut gitu ya teman-teman ya. Mungkin karena faktor U juga ya. Jadi nggak bisa makan goreng pisang yang keras gitu. Nah ini saya goreng pisangnya yang trip ketiga ya teman-teman. Sebenarnya udah berulang-ulang saya goreng pisangnya. Jadi seperti inilah ya teman-teman video saya kali ini. Semoga video saya ini bisa menghibur teman-teman di waktu luangnya, dan semoga tidak mengganggu aktivitasnya ya teman-teman ya. Dan semoga video saya ini bermanfaat. Saya mengucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah meluangkan waktu dan kuotanya nonton video saya. Oke teman-teman, ini video hasilnya. Karena saya tadi juga selesai masak goreng pisang, saya langsung masak sambal. Terima kasih banyak sudah nonton video saya sampai habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ditunggu video berikutnya.